Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Mahira Putri, NIM 2310810035 dari kelas B1 TBR. Di sini saya akan menjelaskan tentang bayi yang terlilit tali pusar. Yang pertama, local wisdom. Dalam kitab primbon, terutama primbon Jawa kuno, bayi yang terlilit khusus mempunyai keistimewaan tersendiri. Hal ini termasuk ilmu titen dalam kitab primbon Jawa. Hak keistimewaannya itu sesuai sifat, karakter, dan weton kelahirannya. Jadi, setiap weton kelahirannya itu mempunyai keistimewaan tersendiri karena pengaruh energi pada unsur-unsur alam, yaitu bintang, matahari, dan bumi. Hal ini sama dengan bayi yang terlilit khusus ketika lahir mempunyai keistimewaan tersendiri karena tidak sama dengan bayi yang lahir pada umumnya. Hasil penelitian leluhur kita dulu sudah disimpulkan kemudian dijadikan referensi untuk dirangkum dan dimasukkan ke dalam kitab primbon Jawa. Keistimewaan bayi yang terlilit tali pusar. Yang pertama, kelak mempunyai karisma yang besar. Anak tersebut akan disegani dan mempunyai kewibawaan yang tinggi sehingga ketika masa dewasanya nanti bisa dijadikan pemimpin oleh orang-orang sekitarnya. Yang kedua, mempunyai pesona yang bagus. Ketika dewasa nanti pada perempuan akan terlihat menarik walaupun secara fisik tidak cantik, dan ketika memakai apa saja akan terlihat pantas dan enak dipandang di mata orang yang melihatnya, atau di dalam bahasa Jawa disebut resepake manah atau ati. Pada laki-laki kelak akan terlihat gagah, berwibawa, serta menarik hati setiap orang atau lawan jenis saat memandangnya walaupun secara fisik tidak tampan. Mempunyai daya penyembuh yang bagus. Itu adalah keistimewaan yang ketiga. Hal ini jarang diketahui, tetapi dalam kitab primbon Jawa sudah dicantumkan bahwa ketika dewasa nanti secara otomatis sesuai dengan perkembangan kedewasaannya akan mempunyai daya penyembuh alami. Terkadang ketika ada orang sakit, meskipun dia tidak belajar ilmu kesehatan secara pendidikan, tapi secara ilmiah dia akan tahu bagaimana cara penyembuhannya. Namun hal ini perlu diasah dengan dibarengi dengan tirakat dan pendidikan tentang ilmu masalah kesehatan. Yang keempat, mempunyai insting yang tajam. Bayi yang terlilit tali pusar ketika dewasa kelak akan memiliki intuisi yang tajam dengan sendirinya walaupun tidak berguru kepada siapapun. Yang kelima, mempunyai wadah spiritual yang besar. Hal ini harus diarahkan orang tua atau mempunyai guru spiritual yang mumpuni sehingga mempunyai energi spiritual yang bagus dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang keenam, mempunyai firasat untuk masa depan. Sebelum menemui suatu masalah atau musibah, anak tersebut sudah diberi gambaran-gambaran terlebih dahulu. Tetapi gambaran-gambaran yang sudah diperlihatkan terkadang belum pasti atau tidak bisa dijadikan acuan karena masih membutuhkan bimbingan. Yang ketujuh, rezekinya bagus atau serba berkecukupan. Meskipun ketika masih anak-anak banyak persoalan atau masalah, tetapi ketika dewasa rezekinya akan serba berkecukupan. Namun hal ini harus dibarengi dengan ikhtiar dan doa. Bayi yang terlilit tali pusar menurut ilmu titen di primbon Jawa sudah dipastikan rezekinya cenderung bagus dan serba berkecukupan. Yang kedelapan, pemberani dan pantang menyerah. Mereka cenderung tidak memiliki rasa takut pada situasi atau kondisi dalam hal apapun, karena dalam dirinya sudah dibekali naluri keberanian. Mereka juga memiliki semangat yang hebat, tidak mudah dipatahkan oleh keadaan ataupun oleh siapapun. Sesulit apapun bagi dirinya adalah suatu tantangan. Mereka juga memiliki sifat pantang menyerah. Apabila menginginkan sesuatu, dia akan berusaha sekuat tenaga dan akan membuktikannya bahwa dia bisa mewujudkannya. Bayi yang terlilit tali pusar menurut dua weton utama, yaitu yang pertama, weton dengan pasaran legi, baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki paras wajah yang manis dan senyumannya sangat menawan. Yang kedua, weton dengan pasaran kliwon, terutama pada Selasa Kliwon, maka dirinya adalah seorang pemberani dan juga berkarisma, karena Selasa Kliwon adalah salah satu weton Anggoro Kasih yang mana kekuatan spiritualnya kuat.
Selanjutnya yaitu penjelasan aspek sainsnya. Tali pusar adalah bagian yang menghubungkan antara plasenta dengan bayi yang dikandung dan berfungsi untuk mengalirkan darah, nutrisi, dan oksigen, sehingga bayi dapat berkembang. Hal tersebut menyebabkan keberadaan tali pusar sehat dan baik merupakan hal penting yang dibutuhkan bayi. Adanya masalah tali pusar seperti bayi terlilit, tali pusar saat dalam kandungan bisa mengganggu nutrisi dan oksigen yang diterima bayi dan dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan bayi. Tali pusar harus dalam keadaan utuh dan baik, mulai dari dalam kandungan sampai dilahirkan, karena selama proses melahirkan, bayi masih membutuhkan pengantar oksigen dan nutrisi. Tali pusar dipotong setidaknya sekitar 2 menit setelah dilahirkan dan menyisakan sedikit yang menempel di perut bayi sehingga bayi bisa menerima oksigen dari hidungnya sendiri. Tali pusar bayi tidak hanya melilit bagian lahir saja, tetapi juga bisa melilit bagian lainnya pada kondisi kapan saja, misalnya selama dalam kandungan maupun saat proses melahirkan. Ada beberapa penyebab bayi terlilit tali pusar. Yang pertama, tali pusar bayi terlalu panjang. Ukuran tali pusar normal sekitar 55-60 cm. Apabila bayi memiliki ukuran tali pusar melebihi ukuran normalnya, maka potensi terjadinya lilitan semakin tinggi karena bayi di dalam rahim terus berputar-putar. Yang kedua, hamil bayi kembar. Mengandung bayi kembar 2 atau lebih memiliki tali pusar yang lebih dari 1 yang dapat membuat kusut dan berpotensi melilit. Yang ketiga, jumlah air ketuban terlalu banyak. Hal ini terjadi karena ruang gerak bayi terlalu luas sehingga bayi bergerak lebih leluasa dan berpotensi terjadi lilitan tali pusar yang tinggi. Yang keempat, jumlah jeli Wharton tidak memadai atau sedikit. Tali pusar yang sehat akan dilindungi oleh jeli yang biasa disebut dengan jeli Wharton. Fungsinya untuk menjaga tali pusar meski bayi bergerak aktif dan mencegah tali pusar agar tidak tertekan oleh pembuluh darah. Jika lapisan jeli pada tali pusar sedikit, maka resiko bayi terlilit semakin tinggi. Lilitan tali pusar hanya bisa dideteksi dengan USG kehamilan atau saat bayi akan dilahirkan. Apabila sudah mengetahui adanya lilitan tali pusar pada bayi dan sudah terdeteksi, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, berapa jumlah lilitan pusar pada bayi? Jumlah lilitan pusar di leher bayi perlu dilihat secara spesifik. Jumlah lilitan tali pusar sebanyak 1 kali masih dianggap normal, tapi jika jumlah lilitan tali pusar lebih dari 1 kali, dokter biasanya akan memberikan perhatian lebih pada bayinya, serta membutuhkan pengawasan dari dokter sepanjang kehamilan sampai persalinan. Yang kedua, bagaimana aliran darah pada bayi? Hal ini perlu diketahui apakah aliran darahnya lancar atau tidak, karena lilitan tali pusar dapat mengganggu proses aliran darah bayi. Banyak orang mengira bayi yang terlilit tali pusar harus dilahirkan lewat operasi sesar, tapi ternyata bisa juga melahirkan secara normal. Lilitan tali pusar bisa dilepaskan oleh dokter atau bidan yang menangani setelah kepala bayi dikeluarkan dari vagina, namun akan menyebabkan bayi sedikit tertekan saat dilahirkan. Selama aliran darah dan gerakan bayinya baik, maka tidak perlu khawatir untuk melahirkan secara normal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.